Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok pembelajaran mesin kelas 17 4B ingin menjelaskan tentang naive Bayes, yaitu metode pengklasifikasian. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok kami, yaitu Riki Saputra dengan NIM 171900508, saya sendiri, dan ada Bondan Utomo dengan NIM 171900461, ada Tri Anggi Sitorus 171903395, dan ada Marif Gali dengan NIM 171900355. Oke, selanjutnya klasifikasi. Klasifikasi adalah proses untuk mencari model atau fungsi yang menjelaskan dan membedakan kelas atau konsep dari data dengan tujuan untuk menggunakan model dan melakukan prediksi dari kelas suatu objek di mana tidak diketahui label kelas tersebut. Yang kedua, model yang ada berasal dari analisa kumpulan training data atau objek data di mana kelas label diketahui. Camber 26. Algoritma yang dapat digunakan untuk klasifikasi antara lain Naive Bayes, Additive Bayes Network, Tree, dan Support Vector Machine. Selanjutnya dibacain teman saya. Tabel perbandingan algoritma di fitur kecepatan. Di Naive Bayes sangat cepat. Additive Bayes Network cepat. Di Discussion Tree cepat. Support Vector Machine cepat. Fitur ketetapan. Di Naive Bayes baik di semua data. Additive Bayes Network baik di semua data. Discussion Tree signifikan. Support Vector Machine baik di semua data. Fitur di transparansi Naive Bayes tanpa aturan. Additive Bayes Network aturan khusus. Di Discussion Tree tanpa aturan. Support Vector Machine aturan. Next. Naive Bayes merupakan sebuah metode penggolongan berdasarkan probabilitas sederhana dan dirancang untuk dipergunakan dengan asumsi bahwa antar satu kelas dengan kelas yang lain tidak saling tergantung atau interdependen. Pada klasifikasi Naive Bayes, proses pembelajaran lebih ditekankan pada mengestimasi probabilitas. Keuntungan dari pendekatan ini yaitu mengklasifikasian akan mendapatkan nilai error yang lebih kecil ketika dataset berjumlah besar atau dari 2006. Selain itu, menurut Han and Camber 2006, klasifikasi Naive Bayes terbukti memiliki akurasi dan kecepatan yang tinggi saat diaplikasikan ke dalam basis data dengan jumlah yang besar. Ya, berikut ini adalah kelebihan dan kelemahan dari Naive Bayes. Kelebihannya itu adalah mudah digunakan atau mudah dibuat, hasilnya itu bagus, tingkat keerrorannya kecil, sedangkan kekurangannya adalah asumsi independen antar atribut membuat akurasi berkurang. Next. Ini adalah rumus dari Naive Bayes di mana peluang VJ sama dengan N per jumlah atau probabilitas hipotesis sama dengan jumlah dari data training per jumlah data training, jumlah keseluruhannya. Ini kita akan masuk ke contoh soal. Nah, di sini saya mengambil contoh soal dari kasus mobil tercuri. Saya di sini menggunakan empat tipe, yaitu ada warna, tipe, dan asal. Dan yang terakhir itu peluang untuk tercuri dan tidak tercuri. Untuk tipe warna, saya menggunakan 2 sampel, yaitu merah dan kuning. Untuk data tipe, saya menggunakan 2 tipe juga, yaitu sport atau SUV. Untuk asal, saya menggunakan 2 sampel juga, domestik dan import. Berikutnya, tekstil.
Pertama-tama untuk mengetahui peluang untuk mobil tercuri itu kita menggunakan rumus yang tadi, P sama dengan N per jumlah. Di sini seperti yang kita lihat di tabel sebelumnya, peluang untuk mobil tercuri itu ada 5. Di tulisannya itu kan ada 5 tadi, dan jumlah semua data atau jumlah semua sampel itu ada 10. Dan kita bisa narik kesimpulan bahwa peluang untuk mobil tercuri adalah 5 per 10 atau 0,5. Dan peluang untuk mobil tidak tercuri adalah 5 per 10 juga, yaitu 0,5. Setelah mencari peluang mobil tercuri dan tidak tercuri, berikutnya kita akan mencari next trick. Nah, di sini pertama kita ngambil dulu, misalnya kita mau mengetahui peluang mobil tercuri yang tipenya apa. Misalnya di sini saya ngambil contoh berwarna merah, tipenya SUV dan asalnya itu dari domestik. Nah, di sini ada peluang mobil merah tercuri yaitu 3/5. 3 itu dari jumlah mobil merah yang akan dicuri, dan 5 itu adalah jumlah keseluruhan dari tipe mobil merah. Itu adalah 0,6. Terus yang berikutnya adalah tipe SUV. Tipe SUV yang akan tercuri itu peluangnya tadi ada satu yang tercuri, dan jumlah keseluruhan dari tipe SUV ada 4, sehingga dapat kita simpulkan bahwa peluang untuk mobil SUV tercuri itu 1/4 sama dengan 0,25. Sedangkan tipe domestik ini ada 5 sampel dan peluang tercurinya itu ada 2, sehingga 2/5 sama dengan 0,4. Dan berikutnya kita akan mencari peluang untuk mobil merah, SUV, dan domestik yang tidak tercuri. Untuk peluang mobil merah ada 2/5. Kalau tadi kan 3/5. Nah, untuk peluang yang tidaknya itu sebenarnya sebaliknya aja. Jadi dikurangin aja 3 dikurang 5. Sehingga jadi kita dapat 2/5 sama dengan 0,4. Kalau SUV juga sama, di sana itu 1/4, di sini tinggal dikurangin 1 dikurang 4, kita dapat 3, sehingga kita tahu jadi 3/4 sama dengan 0,75. Dan peluang untuk mobil domestik tidak tercuri adalah 3/5, yaitu 0,6. Next. Nah, setelah kita mengetahui mobil SUV merah tipe domestik, asal domestik itu, kita dapat menarik kesimpulan di sini. Jadi kita bisa ngitung nih peluang untuk mobil merah tipe SUV asal domestik ini tercuri apa enggak. Nah, di sini kita tinggal kaliin semua yang tadi. Untuk peluang mobil tercuri kan 0,5, dan untuk mobil merah peluangnya itu 0,6. Sedangkan untuk mobil tipe SUV itu 0,25 dan mobil domestik itu 0,4. Jadi kita bisa kaliin semua dan hasilnya itu 0,03 atau setara dengan 3%. Nah, untuk peluang mobil tidak tercuri itu 0,5, dan peluang untuk mobil merah tidak tercuri itu ada 0,4 tadi, dan peluang untuk mobil SUV tidak tercuri itu 0,75, dan peluang mobil domestik tidak tercuri itu adalah 0,6 tadi. Sehingga ketika kita kaliin semua itu hasilnya 0,09 atau setara dengan 9%. Nah, ketika kita sudah mengetahui kedua hasil dari mobil tercuri tipe SUV asal domestik itu, kita bisa bandingkan mobilnya tercuri atau tidak. Nah, kalau tercuri kan tadi 3% atau 0,03, dan sedangkan kalau peluang untuk tidak tercuri itu 9% atau 0,09. Nah, dari perbandingan ini kita bisa menarik kesimpulan kalau peluang untuk mobil merah tipe SUV asal domestik tidak tercuri itu lebih besar daripada peluang untuk tercuri. Nah, jadi kesimpulannya tuh mobil merah tipe SUV asal domestik itu tidak tercuri karena peluang untuk tidak tercurinya lebih besar daripada peluang untuk tercuri. Begitulah cara penggunaan naive Bayes pada kehidupan sehari-hari atau pengklasifikasian naive Bayes. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.